Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dari mata kuliah Teknik Apprenticeship. Nah, kami di sini akan melakukan engineering design process. Nah, sebelumnya kami dari kelompok 5 itu yaitu kami menjadi fasilitator atau mentoring, yang mana guna dari fasilitator atau mentoring itu sendiri yaitu kami membimbing atau mengarahkan para adik-adik yang akan melakukan engineering design proses itu mulai dari awal hingga akhir. Nah, perkenalkan, nama saya Leo Anarisakti dengan NIM 2201010049. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya M. Rusidi dengan NIM 2201010033. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Bima Ivan Nasrullah dengan NIM 22010057. Saya dari jurusan Elektro. Perkenalkan, nama saya Dimas Saputra dengan NIM 2201010060. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Iwan dengan NIM 2201010072 dari Prodi Teknik Elektro. Baik, saya Rusidi. Nah, yang pertama di sini ada melakukan briefing. Pertama-tama itu kami melakukan briefing dengan Pak Denny, yang mana Pak Denny akan mengarahkan kami tentang apa saja hal-hal yang dapat kami lakukan selaku menjadi fasilitator atau mentor guna untuk membantu adik-adik yang akan melakukan engineering design proses. Nah, yang kedua itu ada membaur kepada adik-adik. Selanjutnya kami akan mendekati adik-adik yang kami arahkan untuk melakukan engineering design proses. Yang pertama itu kami menanyakan apakah sudah membawa alat-alat yang dibawa. Alat-alat tersebut yakni spidol dan juga sticky note. Lalu kami mengeceknya satu persatu. Nah, yang ketiga itu adalah pengenalan engineering design process. Kemudian kami menjelaskan sedikit apa itu EDP. Nah, EDP itu adalah serangkai langkah yang diikuti para insinyur untuk menemukan solusi terhadap suatu masalah. Langkah-langkahnya itu mencakup proses pemecahan masalah seperti misalnya menentukan tujuan dan batasan Anda, pembuatan prototipe, pengujian dan evaluasi. Namun di sini untuk membuat prototipe, pengujian dan evaluasi kami mengarahkan untuk gambar desainnya saja. Nah, cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini langkah-langkah desain proses EDP. Yang pertama itu apa saja yang kita tulis di sticky note menggunakan spidol. Nah, apa saja yang telah dilihat. Nah, jadi kita tuh menulis atau menggambar ya dari pemandangan dari rumah itu sampai menuju BLK. Itu guna untuk menemukan ide-ide dari mahasiswa tersebut. Nah, contohnya itu seperti mereka melihat tiang listrik atau bangunan-bangunan yang ada di sekitar mereka. Terus misalnya paret, tiang listrik, bangunan, nah itu dituliskan di sticky note melalui spidol, menggunakan spidol. Lalu setelah itu dituliskan atau ditempelkan ya di dinding tersebut dalam menuliskan ide tersebut. Kemudian kami memberikan waktu 5-10 menit untuk mereka mereka mengembangkan ide-ide mereka untuk menuliskan di sticky note-nya. Kemudian atau menuliskan mengelompokkan ide-ide tersebut. Terima kasih. Halo, saya Zaki. Setelah menuliskan ide, setelah itu melakukan pengelompokan dari yang mereka temui.
Contoh seperti rumah, sekolah, kantor, gedung-gedung. Nah, itu dikelompokkan menjadi bangunan. Nah, ada juga contoh seperti meja, kursi, papan tulis, kipas. Nah, itu dikelompokkan menjadi benda. Nah, oke, baik, saya Leo. Di sini saya akan membahas tentang mencari permasalahan di masing-masing kelompok tersebut. Nah, setelah kita mengelompokkan dari kelompok tersebut, kita mencari satu permasalahan yang kita ambil dari masing-masing kelompok tersebut untuk menjelaskan permasalahan di masing-masing kelompoknya. Nah, mereka itu yang pertama, mereka kelompok makhluk hidup. Mereka mengambil permasalahan yaitu di anjing. Nah, kenapa anjing? Karena anjing itu selalu menggonggong ketika ada orang lain lewat atau orang asing lewat. Bahkan juga anjing juga bisa mengejar untuk orang lain gitu. Kemudian di bagian kelompok kendaraan, mereka menjelaskan lori yang membawa boksit. Nah, kenapa lori yang membawa boksit? Karena lori yang membawa boksit bahkan sampai berlebihan itu akan membuat jalan menjadi kotor dan bahkan membuat jalan kotor, kemudian itu akan mengganggu kenyamanan pengendara lain sehingga dapat merugikan lah gitu. Kemudian di bagian kelompok bangunan, mereka menjelaskan bangunan yang terbengkalai. Nah, kenapa mereka ambil bangunan yang terbengkalai? Bangunan yang sudah lama rusak atau terbengkalai itu kita bisa ubah menjadi bangunan yang bermanfaat. Bahkan kita bisa membangun kembali fasilitas-fasilitasnya. Nah, kemudian di bagian kelompok benda, mereka mengambil permasalahan rokok. Nah, untuk rokok ini jangan ditanya lagi, ini sudah menjadi permasalahan umum yang mana merokok itu sangat berbahaya dan juga sangat merugikan orang lain, yaitu asapnya dapat berbahaya lah untuk orang lain dan juga untuk dirinya gitu. Kemudian di fasilitas umum mereka menjelaskan jalan. Nah, jalan yang dimaksud ini adalah jalan yang berlubang. Nah, kenapa jalan berlubang? Jalan yang berlubang itu diakibatkan oleh kendaraan-kendaraan berat yang melintasinya sehingga jalan itu menjadi rusak atau retak-retak gitu. Nah, jadi dari jalan yang berlubang itu akan membuat ketika hujan akan menjadi genangan air, yang mana genangan air ini akan mengganggu atau menutupi orang untuk bahwa itu adalah jalan yang berlubang sehingga sangat berbahaya, bahkan sampai mengakibatkan kecelakaan umum. Oke, sekian. Saya akan menjelaskan sedikit tentang permasalahan dari kelompok EDP yang telah saya mentoring, yaitu setelah mencari satu permasalahan dari semua kelompok untuk mencari atau menjadi acuan judul yang akan dibuat. Setelah mereka berdiskusi, dapatlah mereka satu permasalahan, yaitu di kelompok kendaraan, yang dimana sebelumnya di kendaraan mereka menampakkan masalah yaitu lori atau truk yang membawa boksit secara berlebihan. Mereka menjelaskan masalah yang terkait tersebut, kemudian mereka kembangkan dari kelompok kendaraan menjadi kendaraan yang akan dibuat yang di masa yang akan datang. Yang dimana setelah mereka berdiskusi terkait permasalahan di kendaraan, dapatlah mereka satu judul yaitu membuat smart car of the future, yang mana mereka pertama yaitu membuat desain atau gambar dari smart car the future, lalu menjelaskan tentang mobil tersebut, mulai dari pengertian kendaraannya, fungsi dari kendaraan, inovasi kendaraan, sampai sudah di mana menunjukkan gambar desain yang telah dibuat, lalu menjelaskan tentang fitur-fitur atau kelebihan dari kendaraan tersebut. Setelah itu mereka membahas tentang kelebihan kendaraan, tak lepas pula kelemahan-kelemahan dari kendaraan tersebut. Nah, kemudian tuh yang terakhir itu kami sebagai fasilitator ini akan mengarahkan kepada adik-adik yang melakukan EDP sebelumnya
yaitu mengarahkan untuk mengedit video-video yang telah diambil sebelumnya, lalu menambahkan membuat PPT guna untuk mempresentasikan dalam bentuk video, dan kemudian melakukan hak cipta agar hasil-hasil yang tadi tidak diklaim oleh orang lain. Mungkin itu saja dari kami, terlebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.